Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dera Andre Wijaya di channel YouTube saya Muhammad Dera Andre Wijaya. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang hukum, teknologi, dan etika profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dera Andre Wijaya, semester 6 dari Prodi Sistem Informasi Manajemen Perusahaan dengan NIM 2018 01 0005. Stimik Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau. Baiklah, kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa sih UU ITE? Yaitu ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan Indonesia. Kemudian untuk sejarah Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang ITE ini mulai dirancang pada Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kominfo yang mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik atau UU IKTE. Nah, rancangan Undang-Undang ITE dirancang mulanya oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia. Siapa sih universitas yang bergabung dalam RUU ITE ini, yang merancang RUU ITE ini? Yaitu Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan Universitas Indonesia atau UI. Kemudian pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat keputusan nomor R-70-Pres-9-2005 yang menunjuk kepada Dr. Sofyan Ahmad Jalil atau Menteri Komunikasi dan Informatika dan Muhammad Andi Matalata, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR. Kemudian dalam rangka pembahasan RUU ITE, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk tim antar departemen atau disebut dengan TAD melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi atau Informatika nomor 83-M.Kominfo-10-2005 pada tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri nomor 10-M.Kominfo-01-2007 pada tanggal 23 Januari 2007. Bank Indonesia masuk dalam tim antar departemen atau TAD sebagai pengarah atau Gubernur Bank Indonesia. Narasumber dari Deputi Gubernur yang membidangi sistem pembayaran, sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi atau departemen terkait. Wow, bagus sekali ya. Selanjutnya untuk sejarah lahirnya UU ITE selanjutnya yaitu tim atau tugas dari tim TAD. Penasaran kan? Tugas dari tim TAD yaitu menyiapkan bahan referensi dan tanggapan di dalam pelaksanaan RUU ITE. Kemudian mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI. Nah, setelah tugas tim TAD, maka DPR RI merespon dari surat keputusan yang disampaikan oleh Presiden RI nomor R-70-Pres-9-2005 dan membentuk panitia khusus atau pansus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang. 50 orang ini berasal dari 10 fraksi di DPR RI
dalam rangka menyusun daftar inventaris masalah atau DIM atas draft RUU ITE yang disampaikan pemerintah tersebut. Kemudian Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali rapat dengan pendapat umum atau RDPU dari berbagai pihak, antara lain perbankan, lembaga sandi negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi. Dan pada bulan Desember 2006, Pansus DPR RI menetapkan daftar inventarisasi masalah atau DIM sebanyak 280 DIM RUU ITE. Wow, banyak sekali. 287 DIM RUU ITE. Nah, dari 287 DIM RUU ITE ini, yaitu berasal dari 10 fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI. Pada tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007, Pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sofyan Ahmad Jalil dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan didampingi oleh Muhammad Andi Matalata dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membahas DIM RUU ITE. Pada tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008, pembahasan RUU ITE ini dalam tahapan pembentukan dunia kerja atau Parja. Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap tim pansus, tim perumus atau timus, dan sinkronisasi atau timsin yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan ya, dari 13 Februari sampai 13 Maret. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2008 adalah naskah akhir dari UU ITE dibawa ke tingkat 2 sebagai pengambilan keputusan. Pada tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE dan diterapkan menjadi undang-undang. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan sebagai tambahan lembaran negara. Dasar dari pembentukan RUU ITE ini yaitu pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan panduan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keenam, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengalokasiannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi ini dan komunikasi ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Wow, dengan cepatnya berubah ya. Kemudian teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif dalam perbuatan melawan hukum. Bagian-bagian dari UU ITE. UU ITE ini terdiri atas 14 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Bagian-bagian UU ITE ini antara lain di bab 1 terdapat ketentuan umum, yaitu terdapat dalam pasal 1, bab 2 asas dan tujuan dari pasal 2 sampai pasal 3, bab 3 informasi elektronik pasal 4 sampai pasal 16, bab 4 penyelenggaraan sistem elektronik pasal 16 sampai pasal 18, bab 5 transaksi elektronik yaitu dari pasal 19 sampai pasal 25, bab 6 nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi dari pasal 26 sampai 28, bab 7 pemanfaatan teknologi informasi perlindungan sistem elektronik dari pasal 29 sampai pasal 36, dan bab 8 penyelesaian sengketa dari pasal 37 sampai pasal 42, bab 9 peran pemerintah dan masyarakat dari pasal 43 sampai pasal 44, sedangkan bab 10 yaitu berisi yurisdiksi dari pasal 45 sampai 46, kemudian bab 11 penyidikan yaitu pasal 47, bab 12 ketentuan pidana dari pasal 48 sampai pasal 52, bab 13 tentang ketentuan peralihan dari pasal 53, sedangkan bab 14 ketentuan penutup dari pasal 54. Nah, permasalahan hukum yang dihadapi Indonesia ini yaitu permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Baiklah, sahabat IT, mungkin itu dulu penyampaian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah hukum, teknologi, dan hukum dan etika. Mohon maaf. Hukum, teknologi, dan etika profesi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.